Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lira Mayani, NIM 191300025. Saya akan menjawab pertanyaan UAS sistem bisnis cerdas saya nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1, sebutkan dan jelaskan perbedaan metode dalam JST. Nomor 2, sebutkan penjelasan AL, Machine Learning, Deep Learning. Yang nomor 1, backpropagation, sebuah metode diagram saraf tiruan atau JST atau algoritma pembelajaran untuk memperkecil dengan cara menyesuaikan bobot atau nilai berdasarkan perbedaan dari output yang diinginkan. Learning Factor Quantization atau LPQ, sebuah metode yang dilakukan dalam melaksanakan sebuah training atau sebuah pelatihan yang terdapat pada lapisan yang tidak terlalu terawasi di lapisan kompetitif tersebut. Backpropagation, perulangan dilakukan selama perulangan belum mencapai maksimal perulangan dan nilai mean square error atau MSE masih lebih kecil dari minimal error. Learning Factor Quantization atau LPQ, perulangan dilakukan selama perulangan belum mencapai maksimal perulangan atau nilai perubahan rasio pembelajaran masih lebih kecil dari minimal error. Backpropagation, perhitungan lebih rumit karena menggunakan 11 rumus dalam perhitungan pembelajaran dan 4 rumus dalam perhitungan pengenalan. Learning Factor Quantization atau LVQ, perhitungan sederhana karena hanya menggunakan 3 rumus dalam perhitungan pembelajaran dan 1 rumus dalam perhitungan pengenalan. Backpropagation berupa nilai bobot pada hidden layer atau V dan bobot pada output layer atau W. LVQ berupa nilai bobot atau W. Backpropagation berupa angka biner dari nilai kelas yang dikenali. LVQ berupa nilai kelas yang dikenali. 2. Ada artificial intelligence, yaitu suatu aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan suatu hal yang dalam sudut pandang manusia adalah cerdas dapat dipahami sebagai sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer dapat melakukan hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik dari manusia. AL dapat dilakukan sebagai suatu teknologi yang diciptakan untuk meniru perilaku manusia dalam beberapa cara dan kebiasaan hidup. AL juga bertujuan untuk melakukan suatu tugas-tugas manusia dengan bantuan kecerdasan buatan. Machine Learning, yaitu cabang aplikasi dari Artificial Intelligence dengan fokus pada pengembangan sebuah sistem yang mampu belajar sendiri tanpa harus berulang kali diprogram oleh manusia. Namun, sebelum mengeluarkan sebuah hasil data dari perilaku objek, Machine Learning membutuhkan data awal sebagai bahan belajar. Algoritma menggunakan algoritma untuk mencerna rangkaian data, mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dianalisis, serta menggunakan kesimpulan untuk menyelesaikan tugasnya dengan cara yang paling efektif. Machine Learning tidak hanya satu disiplin ilmu saja, melainkan meliputi berbagai aspek komputasi yang fungsinya saling berhubungan satu sama lain seperti machine reasoning atau penalaran mesin dan logic processing atau prosesan bahasa. Yang ketiga ada Deep Learning, salah satu metode implementasi dan Machine Learning yang bertujuan untuk meniru cara kerja otak manusia dengan menggunakan Artificial Neural Network atau jaringan nalar buatan. Deep Learning menggunakan sejumlah algoritma sebagai neuron untuk bekerja sama dalam menentukan dan mencerna karakteristik tertentu di suatu rangkaian data. Program Deep Learning biasanya diprogram dengan kapabilitas lebih kompleks untuk mempelajari, mencerna, dan mengklasifikasi data. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk yang nomor 3. 这一次我真的睡着了。
的睡着了。这一次，我真的睡着了。这一次，我真的睡着了。
这一次我真的睡着了。这一次我真的睡着了。这一次我真的睡着了。